Oke, kalian udah tahu belum data science itu apa? Ilmu data science. Nah, jadi data science sendiri itu sebuah disiplin yang mana disiplin tersebut untuk melakukan pengolahan data. Nah, pengolahan data tersebut yang mana nantinya akan menghasilkan suatu wawasan. Nah, kemudian wawasan tersebut itu sifatnya itu informasional. Nah, dari wawasan tersebut tentunya bisa ngebantu suatu instansi atau kalian yang secara individual untuk mengambil suatu keputusan. Kurang lebih seperti itu guys analoginya atau pemaparannya. Tapi kalau secara definisi sebenarnya untuk data science sendiri dia itu kombinasi dari ilmu matematika pertama, kedua kombinasi juga dari ilmu statistik, dan juga ada kombinasinya dengan ilmu pemrograman. Nah, dari kombinasi tersebut tentunya sudah sangat komplit ilmu data science sendiri. Nah, apa sih yang dapat dilakukan dengan menggunakan ilmu atau metode data science sendiri? Nah, jadi data science ini sangat amat bisa membantu sebuah instansi untuk dapat mengambil suatu keputusan dari suatu bisnis. Jadi selain metode ini bisa membantu instansi untuk mengambil suatu keputusan, juga tentunya metode ini bisa memberikan suatu wawasan yang wawasan tersebut memang dibutuhkan oleh instansi karena sifatnya sangat berharga gitu. Nah, untuk data science sendiri, teman-teman, di sini perannya di dalam suatu bisnis tentunya di dalam instansi ya untuk dunia perbisnisan. Nah, jadi dalam dunia perbisnisan sendiri itu bisa banget nih data science ngebantu suatu perusahaan atau instansi untuk menentukan tren pasar dan juga untuk mengetahui kebutuhan dari si customer, teman-teman. Nah, misalkan nih contoh aku kasih analogi sebuah platform belanja online. Nah, itu kayak misalkan toko orange, terus toko hijau. Nah, toko online tersebut mereka kan menyediakan atau menjual semua kebutuhan customer melalui online. Nah, akan tetapi suatu perusahaan itu pastinya harus mengetahui dong tren apa yang lagi yang lagi diinginkan oleh si customer, kemudian dari tingkah laku tingkah laku si pembeli itu bisa dianalisa menggunakan si data science-nya sendiri, teman-teman. Dalam arti jadi data yang sudah dimiliki oleh sebuah instansi seperti ini maksudnya. Kalau kita belanja online itu kan otomatis kita masukin alamat ya guys, alamat rumah kita, terus nomor telepon dan yang lain sebagainya. Nah, itu udah termasuk data guys. Nah, data itu yang mana nantinya akan dikumpulkan oleh si e-commerce ini, platform belanja online ini. Nah, dari situ akan diolah lagi oleh sebuah instansi menggunakan metode dari ilmu data science ini, yang mana nanti setelah diterapkan menggunakan ilmu data science ini, data-data tersebut diolah, diekstrak, dan akan menghasilkan informasi yang sifatnya itu sangat menguntungkan untuk perusahaan. Jadi dari hasil pengolahan data menggunakan ilmu data science ini, perusahaan itu
jadi bisa tahu guys gambaran lebih jelas, secara lebih gamblang, lebih jelas mengenai kebutuhan dari si customer ini. Customer itu maunya seperti apa, dan juga bisa dianalisa dari hasil pengolahan data science tersebut. Itu perannya di dalam dunia bisnis ya guys. Jadi bukan hanya definisinya aja nih. Ternyata data science itu kan ada kombinasi dengan ilmu matematika, statistik, pemrograman. Nah, tapi juga di sini peran dalam bisnisnya tuh juga terlihat gitu, dan sangat amat dibutuhkan oleh suatu instansi. Tapi bukan hanya instansi aja, ini juga bisa digunakan secara individual. Jadi kalau misalkan kalian profesinya data scientist, itu juga bisa kalian gunakan untuk pekerjaan kalian sebagai data scientist, yang mana misalkan kalian dapat project dari suatu perusahaan untuk bisnisnya mereka. Seperti itu kurang lebih. Nah, kemudian selain peran data science di dalam dunia bisnis, ternyata nggak cukup teman-teman, nggak cukup hanya nggak cukup bagi kita hanya mengetahui peran dari data science di dunia bisnis aja, tapi data science juga harus ada komponen-komponen keterampilan yang kita pelajari. Contohnya, kita harus bisa punya skill komunikasi yang baik. Jadi yang pertama adalah skill komunikasi yang baik, yang kedua itu keterampilan teknis, dan di sini juga kemampuan untuk bisa memvisualisasikan dari hasil project yang telah kita olah menggunakan ilmu data science, itu juga harus kita miliki. Nah, yang pertama itu maksud dari skill komunikasi yang baik, artinya pada saat kita sudah melakukan pengolahan data menggunakan metode data science, tentunya hasil project tersebut kita harus presentasikan ke klien atau ke suatu instansi. Nah, yang mana cara mempresentasikannya itu kita harus punya skill komunikasi yang baik agar dapat dimengerti oleh klien maupun suatu instansi. Seperti itu. Nah, yang kedua itu keterampilan teknis. Maksudnya seperti apa? Keterampilan teknis yang dimaksud ini adalah ada kaitannya dengan pemrograman. Jadi kita harus paham dulu bahasa pemrograman, teman-teman. Dan di sini kita bisa belajar mendasar terlebih dahulu ya untuk teknis-teknis tersebut. Sekarang udah banyak banget bahasa pemrograman yang diimplementasikan melalui tools seperti Python, C++, ataupun JavaScript. Minimal kalian dari salah satu tools tersebut itu bisa kalian pahami dan kalian bisa pelajari gitu. Itu komponen yang kedua. Dan yang ketiga itu mengenai visualisasi data. Nah, jadi kalau project yang udah kalian kerjakan menggunakan ilmu data science, tentunya kalian kan biasanya menyediakan hasil project tersebut untuk dipresentasikan secara visualisasi. Pastikan visualisasi tersebut mudah dipahami oleh klien kita ataupun instansi, yang mana nantinya mempermudah kita juga untuk tidak terlalu banyak menjelaskan ke klien ataupun ke sebuah instansi. Cukup dengan visualisasi tersebut saja, itu sudah memberikan penjelasan yang sangat amat jelas. Seperti itu.
Nah, itu berikut untuk keterampilan yang diperlukan ya guys. Jadi skillnya itu nggak cuma hanya satu aja, tapi menurut aku itu ada 3 gitu. Nah, kemudian kalau menurut aku di sini nggak tentu ada tantangannya juga sih sebagai uh, seorang data scientist atau kita mau belajar ilmu data science. Tantangannya itu seperti apa? Yang pertama itu kualitas data. Kualitas data maksudnya seperti ini. Kalau misalkan kita bekerja di suatu instansi, otomatis kan kita sudah disupport data, teman-teman ya. Jadi data tersebut kita hanya melakukan pengolahan aja menggunakan metode data science, langsung kita eksekusi karena memang datanya itu sudah disediakan oleh si instansi tersebut. Nah, tapi kalau dan dipastikan kualitas datanya juga itu valid karena si customer-nya sendiri yang memberikan data tersebut gitu, dari si pengguna-nya sendiri yang memberikan data tersebut ke suatu instansi tersebut gitu. Contoh misalkan nih kalian belanja di platform belanja online gitu yang tadi aku jelasin ke kalian, otomatis kalau kita check out barang di platform belanja online itu kan kita masukin alamat kita, nama telepon, email dan yang lain sebagainya, itu kan udah valid dari kita sendiri yang ngisi. Nah, itu kualitas datanya firm dan tervalidasi seperti itu. Beda halnya dengan data seorang profesi data scientist. Kalau profesi data scientist itu biasanya kevalitannya itu memerlukan proses yang cukup panjang ya menurut aku. Karena kenapa? Seorang data scientist itu kan mereka melakukan riset, analisa berdasarkan data real time. Jadi mereka melakukan analisa data itu setiap hari untuk suatu project yang mana mereka mencari sendiri data tersebut. Setelah mereka mendapatkan data tersebut, mereka kumpulkan. Setelah mereka kumpulkan, barulah mereka melakukan ekstrak atau pengolahan menggunakan metode data science tersebut. Yang mana nantinya mungkin akan ada isu data tersebut mungkin kurang akurat karena memang tidak diberikan langsung oleh si pengguna, melainkan kita mencarinya sendiri seperti itu. Jadi memang banyak keterbatasan-keterbatasan mungkin di dalam data tersebut yang kita cari seperti itu. Tapi tentunya di sini selama kita menggunakan metode data science dengan informasi yang kita dapatkan secara individu, aku rasa kita bisa meminimalisir sendiri keakuratannya. Dalam arti kita bisa informasiin ke klien atau ke suatu instansi secara general. Secara general artinya dari hasil riset kita gitu. Ya walaupun mungkin ada keraguan gimana cara jelasinnya ya, mungkin nggak seakurat dengan data yang dikasih oleh informannya sendiri, tapi di sini kan kita melakukan risetnya sendiri secara real time, langsung kita menganalisis day by day setiap harinya. Jadi memang ada perbedaan antara data yang diberikan oleh si informannya sendiri secara sukarela dengan data yang kita riset sendiri, analisis sendiri, seperti itu. Nah, kemudian tantangannya itu juga di sini nggak hanya kualitas data aja, tapi juga ada privasi dan etika. Jadi maksudnya privasi dan etika itu di sini kita mungkin agak kesulitan ya untuk mengambil data sebuah data karena memang data itu kan sifatnya sangat privasi, jadi memang banyak keterbatasan. Jadi mau tidak mau kita melakukan analisis data itu secara individual dari apa yang memang kita temukan di let's say di tempat tersebut gitu. Kita menganalisis data di tempat tersebut
berdasarkan yang kita temukan saja gitu. Karena mungkin kalau kita tanya ke orang, belum tentu orang itu mau memberikan informasi secara detail seperti itu. Mungkin ada yang mau, tapi ada juga yang tidak mau gitu. Jadi itu salah satu tantangannya. Jadi minim sekali sumber atau source yang kita dapatkan, tapi kita harus bisa ngedevelop, mengembangkan data tersebut menggunakan metode data science, yang mana nanti bisa menghasilkan suatu informasi yang dibutuhkan oleh instansi ataupun klien kita gitu. Nah, kemudian tantangan yang terakhir menurut saya itu ketersediaan keterampilan. Jadi maksudnya di sini kalau misalkan kita memiliki skill yang terbatas atau kurang mumpuni, diharapkan kita punya inisiatif sendiri untuk bisa explore skill kita untuk melengkapi suatu project yang kita jalani menggunakan metode data science. Jadi kita harus mengembangkan keterampilan kita untuk bisa support pekerjaan di data scientist. Maksudnya seperti itu, yang dari apa yang saya pahami gitu. Nah, kemudian di sini selain ada tantangan, tapi juga ada keunggulan yang sangat kompetitif buat suatu instansi. Jadi jadi keunggulan yang kompetitif ini yang mana bisa menguntungkan suatu instansi gitu. Jadi instansi ini dengan metode data science ini bisa mengetahui tren pasar seperti apa, kemudian kebutuhan pelanggan itu seperti apa. Yang nantinya kalau misalkan instansi sudah mengetahui hal tersebut, mereka akan mendapatkan keuntungan, bisa meningkatkan produk mereka untuk terjual semakin meningkat itu. Kemudian mereka juga bisa dari sisi pelayanan juga mereka bisa develop, kembangkan berkat metode dari si data science tersebut gitu. Jadi di sini bisa dibilang data science itu sangat membantu instansi atau individual karena mereka itu sebagai alat yang kuat untuk menciptakan suatu inovasi untuk suatu pekerjaan data scientist ataupun suatu instansi untuk pengambilan suatu keputusan seperti itu. Bagi suatu instansi ini menjadi aspek yang sangat penting tentunya untuk melakukan strategi-strategi perusahaan dalam kemajuan perkembangan bisnis mereka. Seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu yang mungkin dapat saya sampaikan kepada kalian. Kalau misalkan ada kekurangan dalam penyampaian informasi atau tidak sesuai menurut kalian, boleh dibantu komentar aja. Nantinya aku akan coba perbaiki lagi supaya nanti ke depannya aku bisa memberikan informasi yang sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Tapi ini berdasarkan pemahaman aku ya. Jadi kemarin itu ada pemateri dari luar yang mengisi salah satu mata kuliah di kampus aku. Itu aku dapat materinya dari beliau. Jadi aku mengambil materi tersebut dan aku pahami dan aku buat sedikit ringkasan dari apa yang aku pahami seperti itu. Semoga konten aku bermanfaat untuk kalian dan semoga kedepannya aku bisa bikin konten-konten YouTube lagi, gak cuma
tentang informasi mengenai ilmu data science, tapi bisa di konten yang lainnya, di bidang lainnya. Makasih buat kalian yang udah nonton video aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.